Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Al-Kausar kelas 1, kemarin kalian sudah menerima rapot sisipan, diambil dari nilai ulangan harian 1 dan diambil dari penilaian tengah semester. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu bab 3. Nah, di sini bab 3. Teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Nah, di sini dah bab 3. Di sini ada contohnya, ada orang yang sedang mengambil uang di ATM. Nah, di sini berarti ATM ini termasuk salah satu alat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengambil atau mentransfer uang. Nah, selanjutnya di sini ternyata selain ada ATM, di sini juga ada beberapa alat ya. Contohnya di sini ada lampu lalu lintas yang warnanya merah, kuning sama hijau. Nah, semua mesin ini mulai dari lampu lalu lintas sama mesin ATM ini digerakkan oleh satu alat, yaitu namanya komputer. Ini bukan digerakkan oleh Pak Polisi loh ya. Pak Polisi hanya mengatur saja, nanti komputer yang akan menjalankannya. Ya, kalau komputer nanti dihitung, sudah disetting programnya, lampu merah menyalanya 1 detik, berapa detik, lampu kuning menyalanya berapa detik, lampu hijau menyalanya berapa detik, nanti akan persis jalannya. Kecuali kalau komputer itu ada kerusakan atau ada gangguan, maka akan terganggu semua jalannya lampu lalu lintas tersebut. Ya, ada kadang kita waktu jalan nyalanya kuning saja. Ya, itu namanya komputernya sedang terganggu. Sedangkan yang kedua di sini mesin ATM. Ini mesin ATM ini bukan pegawai bank yang menggerakkannya, yang menjalankannya. Ini juga dijalankan oleh komputer. Kok hebat sekali sih komputer itu menggerakkan lampu lalu lintas, menggerakkan mesin ATM. Ya, komputer memang sangat hebat, tetapi itu komputer tetap buatan manusia. Semua buatan manusia tetap ada kelemahannya. Nah, di sini juga begitu mesin ATM. Mesin ATM ini sudah disetting dari komputer. Nanti kalau kita mengambil uang, itu sudah ada hitungannya semua. Misalnya kita punya tabungan 1 juta, mau ngawur ngambil 10 juta tidak bisa. Semua sudah disetting dari komputer. Nah, contohnya di sini itu bukan manusia yang menggerakkan, tetapi menggunakan komputer. Komputer itu digerakkan oleh otaknya komputer. Alatnya sangat kecil tetapi sangat hebat. Namanya adalah CPU atau Central Processing Unit. Jadi semua yang memikirkan otaknya komputer, yang memikirkan gerakan komputer itu dari CPU itu tadi. Bentuknya kecil seperti ini. Ini berada di dalam badan komputer atau di dalam CPU. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini manfaat TIK dalam pendidikan. Nah, seperti yang ada di kelas kalian, kalian memang belum masuk di lab komputer, tetapi kalian mungkin sudah pernah jalan-jalan ke lab komputer. Nah, di sana kita belajar, atau juga di kelas kalian, di kelas 1 kalian, Bu Guru menggunakan TV atau menggunakan layar proyektor. Nah, itu termasuk alat TIK yang digunakan untuk belajar atau di dalam pendidikan. Nah, seperti ini memudahkan kita. Jadi Bu Guru bisa memutarkan video tentang tata cara sholat, tata cara belajar, tentang film anak-anak juga begitu ya. Di situ diputarkan melalui layar yang namanya proyektor atau TV LED yang ada di kelas kalian. Kalau di kelas komputer ada layar proyektor yang digunakan oleh Pak Guru. Nah, di situ langsung disorotkan ke dinding, maka gambarnya akan lebih jelas. Jadi kalian dalam belajar menggunakan komputer nanti akan sangat dimudahkan karena gambarnya yang persis di depan kalian dan gambarnya lebih jelas. Ya. Selanjutnya di sini manfaat TIK dalam keuangan. Nah, selain tadi menggunakan ATM, di bank ini juga ada petugas bank yang menggunakan komputer. Komputer itu termasuk juga alat teknologi
informasi dan teknologi komunikasi. Jadi pegawai bank itu tidak menghitung manual. Dia nanti lupa kalau dihitung manual, dicatat mestinya nabungnya 1 juta, ditulis 10 juta, rugi kan banknya. Tapi kalau menggunakan komputer dihitung dengan mesin. Nah, setelah dihitung nanti uangnya di situ langsung ketahuan, oh ternyata 10 juta. Setelah ketahuan lalu masuk ke dalam data di dalam komputer, nama ini sudah menabung sekian. Nah, jadi kemana-mana dia akan membawa tabungannya sejumlah yang dia tabung itu, tidak akan lebih. Ya, kalau ada kekeliruan itu ya mungkin ada, cuma kecil sekali. Ya, daripada orangnya ngantuk nulisnya keliru. Nah, itu jadi dengan adanya teknologi ini kita dimudahkan. Sama seperti juga di mesin ATM juga begitu. Kita bisa membawa kartu yang kecil dan bisa mengambil uang di mana saja. Yang penting di situ ada mesin ATM. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat TIK dalam usaha. Nah, di sini ini yang banyak digemari oleh anak-anak. Banyak sekali usaha atau pekerjaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya ada pelukis. Nah, dia menggambar menggunakan komputer grafis. Nah, di situ dia dijual gambarnya, dia juga mendapat uang. Jangankan sampai dijual, dilihat orang saja di internet sudah mendapatkan uang. Nah, itu hebatnya menggunakan komputer. Jadi kalian nonton YouTube, nah seperti itu, kalian tidak sengaja nonton seolah-olah kalian hanya menonton. Tetapi orang yang membuat YouTube dengan kreatif, dengan bagus, banyak penontonnya, dia akan mendapatkan uang yang banyak juga. Nah, seperti itu. Banyak sekali di situ kegiatan nih, membuat program, membuat game dan lain-lain, itu termasuk usaha di komputer ya. Juga termasuk menggambar rumah, mendesain rumah. Nanti desainnya dijual, harganya mahal sekali, bisa miliaran. Nah, itu ya. Selanjutnya di sini ayo mengantri. Nah, di sini ya. Kalau kita ke ATM atau ke bank harus mengantri, tidak boleh saling cerobot ya. Nah, di sini ini contohnya orang yang sedang mengantri di ATM. Nah, di sini ada rangkuman. Nah, di sini setelah Pak Guru tadi menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Nah, teknologi informasi dan kehidupan, sekarang di sini ada rangkuman. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi berguna dalam bidang. Yang pertama ada pendidikan, ada keuangan, ada usaha. Pendidikan tadi contohnya kalian menonton TV di kelas atau menonton proyektor tentang pembelajaran di kelas. Yang di keuangan tadi ada di mesin ATM, ada pegawai bank yang menggunakan komputer. Nah, bidang usaha tadi ada yang menggambar, ada yang membuat konten YouTube, ada yang mendesain rumah menggunakan komputer. Nah, selanjutnya contoh teknologi yang berguna dalam pendidikan adalah contohnya untuk pendidikan televisi seperti yang ada di kelas kalian, TV LED, setiap kelas sudah ada semuanya. Jadi kita akan dimudahkan dengan melihat gambar secara langsung di situ. Nah, jadi Bu Guru tinggal memutar video tentang pembelajaran, kalian menyimak saja sambil Bu Guru menjelaskan apabila kalian masih belum paham. Ada komputer, nah, nanti di lab komputer kalian bisa praktek menggambar di kelas 1 nanti ya, menggunakan program yang namanya Paint. Ada video, ada radio, ada kaset atau CD, ada internet. Nah, di sini ya. Contoh teknologi yang berguna dalam keuangan adalah ATM, tadi mesin ATM, automatic teller machine. Jadi tellernya itu diwakili oleh mesin. Nah, teller yang biasanya kita ngambil uang di bank itu sudah diwakili oleh mesin. Dan sekarang sudah ada yang lebih canggih lagi. Kita juga bisa menabung uang tunai, dimasukkan ke dalam ATM, dia akan masuk ke dalam ATM sendiri, akan menambah saldo kita. Nah, di situ. Contoh teknologi yang berguna dalam usaha adalah komputer dan internet. Nah, ini ya. Contoh teknologi yang berguna dalam usaha adalah komputer dan internet. Nah, di sini ada halaman 43, 44 dan 45. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan,
kalian foto, kirim ke Pak Guru ya, nanti untuk dikoreksi, untuk dimasukkan nilai kalian. Sudah sekian dulu untuk pembelajaran TIK kita kali ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.